Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok I8 yang beranggotakan Muzaini, yang kedua Nurul Safitri, yang ketiga Nurul Fitria Yulita, dan yang keempat Nur Aulia Febrianti. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Berikut ada 6 poin pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, karakteristik informasi. Yang ketiga, fungsi dan tujuan. Yang keempat, komponen sistem informasi sumber daya manusia. Yang kelima, sumber sistem informasi sumber daya manusia. Dan yang keenam, model sistem informasi sumber daya manusia. Pembahasan pertama mengenai pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang karakteristik informasi sumber daya manusia. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah yang pertama, tepat waktu. Informasi yang disajikan kepada pemakai harus dilakukan dengan baik atau benar dan harus up to date, serta diterapkan pada waktu yang layak dan tepat waktu. Yang kedua, akurat. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai harus memenuhi tingkat akurasi atau ketepatan yang tinggi, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan oleh pemakainya. Yang ketiga, ringkas. Manajer dapat menyerap banyak informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Yang keempat, relevan. Manajer haruslah mendapatkan hanya informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Yang kelima, lengkap. Manajer harus mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak terpotong-potong. Manajer dalam suatu perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik di atas dalam rangka mengambil suatu keputusan. Dan pembahasan selanjutnya adalah mengenai fungsi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga, manajemen data. Sumber daya manusia menyiapkan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Dan yang terakhir adalah penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Saya akan membacakan materi tentang tujuan sistem informasi SDM. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi di mana data, karyawan, dan aktivitas SDM digabungkan menjadi satu, supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan SDM, dan supaya lebih strategis hubungan dengan perencanaan SDM. Kompetensi sistem informasi SDM ada dibagi menjadi 3. Fungsi masukan, memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam SDM. Fungsi ini mengumpulkan data kapan dan bagaimana data diproses.
Fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru akan memperbarui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. Fungsi keluaran. Untuk menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai komputer, sistem informasi SDM harus memproses keluaran tersebut, membuat kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan, dan setelah itu memformat presentasinya dengan cara yang dapat dimengerti bagi para pemakai. Sekian dan terima kasih. Sumber sistem informasi sumber daya manusia. Pertama, belangkon lamaran informasi ini mencakup tingkat pendidikan, keahlian, dan data biografi lainnya yang relevan. Kedua, evaluasi penting. Informasi penting harus dimutakhirkan secara periodik meliputi keahlian dan bakat karyawan, tingkat kinerja saat ini dan potensi pertumbuhannya. Ketiga, maklumat perubahan personalia. Organisasi telah mengembangkan belako sederhana yang disebut maklumat perubahan personalia, di mana penyediaan diminta melengkapi dan mengirimkan ke bagian sumber daya manusia. Keempat, tindakan pendisiplinan. Informasi yang bersangkut paut, tindakan disipliner formal juga diperlukan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Beberapa organisasi menggunakan formulir khusus untuk melaporkan informasi ini kepada bagian sumber daya manusia. Kelima, daftar gaji. Sistem informasi sumber daya manusia kadang-kadang berisi riwayat gaji setiap karyawan, termasuk gaji dasar, presentasi kenaikan setiap bonus, serta penghargaan khusus yang telah diberikan. Baik, saya akan membacakan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu model sistem informasi SDM. Input sistem informasi SDM. 1. Sistem informasi akuntansi. Menyediakan data akuntansi bagi sistem informasi SDM, sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personal, baik keuangan maupun non-keuangan. 2. Penelitian sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. 3. Intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Output sistem informasi SDM. 1. Subsistem perencanaan kerja merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. 2. Subsistem perekrutan merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. 3. Subsistem manajemen angkatan kerja merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. 4. Subsistem tunjangan merupakan informasi tentang pengajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. 5. Subsistem benefit meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit di sini lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan sebagai dana pensiun. 6. Subsistem pelapor lingkungan. Informasi-informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya.